Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Shadaqallahu maulana al-azim. Hadirin dan hadirat para musyrif serta santri pesantren Tahfiz Madinah Quran yang insyaallah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah Subhanahu wa taala bahagiakan dan selamatkan kehidupan kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah anugerahkan pada kita husnul khatimah, dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan kekasih hati kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita mulai ta'lim, atas nama Madinah Quran, Yayasan dan Majlis Ta'lim serta Pesantren Tahfiz, saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin menjelang memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan sehingga kita bisa menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan yang akan datang secara maksimal dan optimal, baik kualitas maupun kuantitasnya. Dan mudah-mudahan berbagai peluang ibadah di bulan suci Ramadan yang akan datang ini dapat kita maksimalkan, sehingga insya Allah di bulan suci Ramadan tahun ini kita dapat meraih seluruh keberkahan dari bulan suci Ramadan yang mulia ini. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tarawih dan qiyamul lail kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan iktikaf kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Zakat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pada akhir bulan suci Ramadan betul-betul kita menjadi pribadi yang hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kekurangan-kekurangan diri kita di masa-masa lalu dan menjadi hamba-hamba Allah yang jauh lebih taat dari sebelumnya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, untuk itu pada kesempatan taklim pagi hari ini kita kembali mengumpulkan bekal untuk meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan suci Ramadan, terutama ibadah puasa kita. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang rukun-rukun puasa yang merujuk kepada kitab Al-Fiqhul Manhaji ala madhabil Imam Syafi'i. Pada pembahasan yang lalu secara singkat bahwa rukun puasa dalam madhab Imam Syafi'i ada dua. Yang pertama adalah niat puasa. Kemudian yang kedua adalah menahan diri dari berbagai hal yang bisa membatalkan atau merusak puasa kita, mulai dari waktu fajar sampai dengan
terbenamnya matahari. Dan kita sudah jelaskan rukun yang pertama yaitu niat puasa. Khusus untuk puasa di bulan suci Ramadan yang hukumnya wajib, ketika berniat kita harus memperhatikan 3 hal. Yang pertama at-tabyid, yang kedua at-ta'yin, yang ketiga at-tikrar. Jadi kalau kurang salah satu dari yang 3 itu, maka niat puasa Ramadan kita tidak sah, sehingga ibadah puasa kita juga tidak sah. Yang pertama adalah at-tabyid, yaitu berniat puasa Ramadan sejak malam hari. Dan ini sudah dijelaskan hadisnya sesuai dengan hadis riwayat Imam Ad-Daruqutni dan juga Al-Imam Al-Baihaqi, dan dinyatakan bahwa seluruh perawinya adalah perawi-perawi yang terpercaya. Dan batasnya adalah sampai dengan sebelum waktu fajar atau sebelum waktu subuh. Jadi sejak malam hari kita sudah mulai berniat. Kemudian waktu sahur pun kita masih boleh berniat sampai dengan sebelum waktu subuh. Karena itu sangat bagus sekali apa yang dilakukan di banyak masjid di Indonesia ini. Selesai tarawih, kemudian berniat bersama-sama. Atau selesai sholat witir, berniat bersama-sama. Nah, ini adalah untuk saling mengingatkan agar tidak lupa untuk berniat puasa keesokan hari. Karena memang dalam madhab imamuna al-imamus syafi'i, memang harus berniat puasa Ramadan sejak malam hari. Adapun dilafazkan atau diucapkan itu adalah hukumnya sunnah. Jadi ketika mengucapkan niat bersama-sama selepas tarawih, selepas witir, bersama-sama di masjid, maka itu tidak melanggar syariat Islam, tetapi secara individual mereka sudah melakukan kewajiban yaitu berniat, dan juga mereka melakukan sunnah yaitu mengucapkan niatnya. Jamaah rahimakumullah, niat yang biasa kita ucapkan pada umumnya di Indonesia yaitu nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nawaitu sauma ghadin artinya aku berniat puasa esok hari. An adai fardhi syahri Ramadan, untuk menunaikan kewajiban berpuasa di bulan suci Ramadan. Hadhihi sanati, tahun ini, lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, melafalkannya adalah sunnah, yang wajib adalah berniat di dalam hati. Tetapi sama sekali tidak dilarang melafalkannya bersama-sama, karena itu barangkali bisa lebih memantapkan niat kita di dalam hati kita. Dan ketika ada yang mempermasalahkan tentang harokat atau baris, yaitu misalkan nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana, ada yang mengatakan an adai fardhi syahri ramadhani, ramadhana atau ramadhani. Jamaah rahimakumullah, itu kajiannya memang terdapat di dalam bidang kebahasaan atau lughah. Tetapi untuk menghindar dari perbedaan pendapat itu, maka kita tidak memberi harokat. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan. Cukup seperti itu untuk keluar dari khilaf. Karena masing-masing juga memiliki dalil masing-masing kenapa dibaca Ramadhana dan kenapa dibaca Ramadhani. Jadi untuk keluar dari perbedaan pendapat itu dan memantapkan niat kita, cukup kita ucapkan an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Dan insya Allah semua itu sah, tidak merusak. Bahkan ketika
Ada yang mengatakan Ramadana sah, Ramadhani sah, Ramadan juga sah. Yang tidak sah, yang salah adalah yang tidak puasa. Kemudian yang kedua, jamaah rahimakumullah, adalah at-ta'yin. Ta'yin ini menjelaskan jenis puasa dengan dalil wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu amalnya tergantung apa yang dia niatkan. Maka ketika puasa Ramadan harus menyebutkan jenis puasanya, yaitu puasa esok hari, puasa Ramadan yang wajib. Nah, guru-guru kita, para ulama, sudah mengajarkan agar kita tidak bingung mencari sendiri bagaimana berniat yang sesuai dengan madhab Imam Syafi'i, yang juga merujuk kepada apa yang dilakukan oleh salafun saleh yang berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga niat yang tadi saya sebutkan, nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Aku berniat puasa esok hari. Nah ini dijelaskan, esok hari an adai fardhi syahri Ramadan, untuk menunaikan wajibnya puasa bulan suci Ramadan. Nah, ini yang disebut dengan ta'yin. Jadi menjelaskan secara detail dan rinci jenis ibadah yang kita lakukan. Ini khusus untuk puasa wajib seperti puasa Ramadan. Adapun puasa sunnah boleh saja berniatnya itu secara umum. Contohnya, saya niat puasa, cukup. Nah, puasanya itu apakah? Puasanya itu puasa Daud, puasa Senin Kemis, dan puasa-puasa sunnah lainnya. Dan niat puasa sunnah berbeda dengan puasa Ramadan, bisa dilakukan sampai dengan sebelum tergelincir matahari. Jadi boleh pada malam hari, boleh juga setelah sholat subuh, atau pada jam 9, jam 10, sampai dengan jam 11 mendekati waktu zuhur. Boleh kita berniat untuk puasa sunnah selama setelah subuh kita tidak makan, minum, dan melakukan hal-hal yang termasuk membatalkan puasa. Dan ini dalilnya adalah hadis riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha, ketika Rasulullah SAW bertanya kepada istrinya tercinta, "Wahai istriku, adakah sesuatu yang bisa aku makan?" Kemudian Sayyidah Aisyah menjawab, "Belum ada ya Rasulullah. Kami belum punya sesuatu yang bisa engkau makan." Kemudian Rasulullah menjawab, "Idzan fa ana shaim." Kalau begitu, aku akan berpuasa. Kemudian yang ketiga, at-tikrar atau mengulang. Jadi setiap malam kita berniat untuk berpuasa esok hari. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Adapun dalam mazhab Imam Malik, dikatakan bahwa pada malam pertama bulan suci Ramadan bisa berniat satu kali niat untuk 30 hari atau untuk selama bulan suci Ramadan. Ini adalah dalam mazhab Imam Malik. Bagi yang mengamalkan mazhab Imam Malik, silahkan. Adapun kita yang mengamalkan mazhab Imamuna al-Imam Syafi'i, maka kita mengulang niat itu setiap malam. Lalu pertanyaannya, mana yang benar, mana yang salah? Apakah mazhab Imam Syafi'i yang mengulang setiap malam, atau Imam Malik yang mengatakan satu niat cukup untuk 1 bulan penuh? Dua-duanya benar. Yang penting kita konsisten. Kalau kita sudah mengikuti madhab Imamuna al-Imam Syafi'i, teruskan itu. Jangan berpindah-pindah madhab. Kalau kita sudah mengikuti, mengamalkan madhab Imam Malik, maka juga konsisten. Karena kedua-duanya itu pada akhirnya bertemu di ujung yang sama, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mengapa tidak boleh berpindah-pindah madhab? Karena dikhawatirkan berpindahnya itu yang pertama tanpa ilmu, dan yang kedua adalah untuk memudah-mudahkan, mencari-cari yang paling ringan, padahal tidak ada uzur atau sebab dan alasan yang diterima oleh syariat. Jadi jamaah rahimakumullah, semuanya benar, yang salah adalah yang tidak puasa. Ini sekedar rangkuman dari pertemuan kita yang lalu mengenai niat, karena ini merupakan rukun, jadi saya berpikir sangat penting untuk diulangi. Jadi yang pertama at-tabyid, at-ta'yin, dan at-tikrar. Niat sejak malam hari, kemudian
Dalam niat itu menyebutkan jenis puasa yang akan kita lakukan, yaitu puasa di bulan suci Ramadan, sesuatu yang wajib esok hari. Kemudian yang ketiga, tikrar, diulang setiap malam. Nah, mudah-mudahan ketika niat kita maksimal, maka ibadah kita juga akan maksimal. Lalu kita lanjutkan dengan rukun yang kedua, yaitu al-imsak anil mufattirat. Menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Wal mufattirat kullum minal umur at-taliyah. Dan di antara hal-hal yang membatalkan puasa adalah yang pertama, al-aklu wasyurbu. Makan dan minum. Idza kana dzalika amdan. Kalau itu dilakukan dengan sengaja. Sekali lagi, kalau dilakukan dengan sengaja. Mahma kanal ma'kulu awil masyrubu qalilan. Meskipun makanan dan minuman yang dimakan atau diminum dengan sengaja dalam kondisi berpuasa itu sangat sedikit. Tapi dilakukan dengan sengaja. Seumpamanya seseorang makan ya dengan sengaja 1 butir beras yang kemudian dipotong 2, dipotong 3, 1 butirnya itu, kemudian dia makan potongannya itu, 1 saja. Itu tetap membatalkan puasa karena kesengajaan. Ataupun minum, hanya 1 tetes saja, atau hanya 1 percikan saja, kalau dilakukan dengan sengaja maka membatalkan. Fa in nasiya annahu shaim, kalau dia lupa bahwa dia sedang berpuasa, wa akala aw syariba, kemudian dia makan, kemudian dia minum, lam yuftir mahma kathurat ta'amu awis syarabu. Maka puasanya tidak batal sebanyak apapun yang dia makan, sebanyak apapun yang dia minum. Kalau memang betul-betul lupa. Jadi seumpamanya seseorang yang pada hari pertama baru berpuasa, kemudian pada siang harinya perutnya terasa lapar, dia betul-betul lupa bahwa itu adalah bulan suci Ramadan dan dia dalam keadaan berpuasa, kemudian dia bergerak mencari makanan ke ruang makan dan kemudian dia makan nasi dengan lauknya yang lengkap, kemudian sampai nambah 1 piring lagi, jadi 2 piring dia makan, kenyang perutnya. Setelah itu dia makan pisang, makan buah-buahan, dan kemudian ditutup dengan minum 1 gelas besar es teh manis. Dan setelah habis 1 gelas es teh manis itu, dia baru tersadar. Astagfirullah, saya sedang puasa. Nah, bagaimana hukum puasanya? Mahma kathur. Sebanyak apapun makanan dan minuman, kalau lupa tidak membatalkan puasa. Dengan catatan betul-betul dilakukan dengan tidak sengaja karena lupa. Dan dalilnya adalah dalil hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, man nasiya wa huwa shaim fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqah. Barang siapa yang lupa dalam keadaan berpuasa kemudian dia makan atau minum, maka hendaknya dia lanjutkan puasanya, dia sempurnakan puasanya, karena kelupaannya itu untuk makan dan minum itu adalah Allah yang memberinya makan dan minum. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua, jamaah rahimakumullah, usulu ainin ilal jawfi min manfadhin maftuh. Sampainya ain, dalam istilah fikih ada istilah ain, sampainya ain ilal jawf, ke dalam rongga tubuh, min manfadhin maftuh, dari saluran yang terbuka. Nah, ini menjadi pegangan kita. Kalau makan minum barangkali mudah. Kemudian banyak hal-hal yang masuk ke dalam rongga tubuh kita, kemudian kita ragu apakah itu membatalkan puasa kita atau tidak. Nah, pada poin yang kedua ini, di dalam mazhab Imamuna al-Imamus Syafi'i, dengan jelas disebutkan bahwa yang membatalkan puasa adalah masuknya sesuatu ke dalam rongga tubuh dari tempat atau saluran yang terbuka. Kita akan jelaskan lagi. Wal maqsudu bil ain, yang dimaksud dengan sesuatu
Syai'un tarahul ain. Sesuatu yang bisa dilihat oleh mata. Jadi sekali lagi, sesuatu yang bisa dilihat oleh mata. Kalau yang tidak terlihat, maka tidak termasuk yang membatalkan puasa. Ini sesuatu yang terlihat oleh mata. Wal jauf, yang dimaksud dengan jauf adalah rongga tubuh. Au ma wara'al halqi ilal ma'dah wal am'a. Atau yang terdapat di belakang tenggorokan sampai kepada saluran pencernaan perut kita, wal am'a, dan sampai dengan usus. Ini maksudnya rongga tubuh. Wal manfadh al maftuh, saluran yang terbuka, yaitu al fam, yaitu mulut, wal udhun, telinga, wal dubur, dan dubur, wal qubul, dan kemaluan bagian depan, minaz zakar wal untha, dari antara laki-laki dan wanita. Dan juga ada yang menambahkan al-anf, yaitu hidung. Jadi hidung, telinga, mulut, kemaluan depan, dan dubur. Baik laki-laki maupun perempuan. Falqatratu minal udhuni muftirah li'annaha manfadhun maftuh. Kalau ada seseorang yang memasukkan air umpamanya dengan sengaja ke telinganya, maka puasanya menjadi batal. Wal qatratu fil aini ghairu muftirah. Dan qatrah, kalau ada yang memasukkan air atau meneteskan air ke matanya, maka ini tidak membatalkan puasa. Tetapi saran saya adalah hindari untuk meneteskan mata tanpa ada keperluan yang mendesak dalam keadaan kita berpuasa. Kecuali kalau ada seumpamanya keperluan yang mendesak, ada mata yang merah atau mata yang harus dibersihkan dengan larutan-larutan, maka boleh diberikan dan tidak membatalkan puasa. Wal hukna asy-syarjiyyah muftirah li'anna syarj manfadh maftuh. Dan contoh lain yang disebutkan dalam kitab ini adalah terapi-terapi yang dilakukan lewat dubur. Seperti memasukkan obat dan lain sebagainya lewat dubur, maka itu membatalkan puasa karena dubur adalah manfadh maftuh, saluran yang terbuka. Wal huknah al-waridiyah la tuftir li'anna al-warid ghaira maftuh. Sedangkan sesuatu yang dimasukkan lewat saluran-saluran darah, la tuftir, maka itu tidak membatalkan puasa. Li'annal warid ghairu maftuh. Karena saluran darah kita itu adalah bukan saluran yang sifatnya terbuka. Jadi jamaah rahimakumullah, wa hadza kulluhu aidan bi syartit ta'ammud. Semua ini membatalkan puasa kalau dilakukan dengan sengaja. Maka kalau lupa atau tidak tahu, betul-betul tidak tahu dan betul-betul lupa, maka tidak membatalkan puasa. Nah, barangkali ini akan menjawab tentang bagaimana hukumnya divaksin selama bulan suci Ramadan dalam keadaan berpuasa. Jamaah rahimakumullah, seperti yang kita ketahui bahwa disuntik vaksin itu tidak dimasukkan melalui manfadh maftuh, melalui saluran yang terbuka. Tetapi disuntikkan ke tubuh kita melalui otot kita. Sehingga ketika seseorang yang sedang berpuasa kemudian harus disuntik, maka jamaah rahimakumullah, apakah itu vaksin atau itu obat dan lain sebagainya, maka itu tidak membatalkan puasa. Namun kemudian ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang infus. Infus apakah membatalkan puasa atau tidak? Secara singkat saya ingin sampaikan jamaah rahimakumullah, karena memang terapi dengan cara diinfus ini adalah sesuatu yang baru yang tidak ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan salafun salih, merupakan salah satu metode yang modern. Maka para ulama berijtihad. Sehingga ada dua pendapat yang mengatakan pertama tidak batal untuk diinfus, kemudian yang kedua batal. Artinya infus ada yang mengatakan tidak membatalkan puasa
dan ada juga yang mengatakan membatalkan puasa. Jamaah rahimakumullah, lalu pendapat mana yang saya rekomendasikan? Yang saya rekomendasikan adalah pendapat yang mengatakan bahwa infus itu membatalkan puasa. Mengapa saya rekomendasikan hal ini? Ini adalah untuk ihtiyat atau untuk berhati-hati. Karena ada pendapat dari para ulama yang mengatakan batal. Jadi yang kita ambil bukan yang tidak membatalkan, tapi yang batal. Lalu apa alasannya? Jamaah rahimakumullah, memang infus kalau dilihat dari tempat masuknya itu bukan dari manfadh maftuh, bukan dari saluran yang terbuka. Dia hampir sama dengan disuntik melalui pembuluh darah atau saluran darah. Dalam konteks tempat masuknya, ini memang tidak termasuk hal yang membatalkan puasa. Tapi kemudian dilihat efeknya. Jadi para ulama berijtihad, dilihat efeknya. Kalau memang tempatnya itu, tempat masuknya itu bukan manfadh maftuh, bukan saluran yang terbuka, sehingga tidak termasuk kategori yang membatalkan puasa, lalu kemudian para ulama melihat efeknya. Apa efeknya setelah dimasukkan infus? Efeknya adalah badan kita lebih segar, badan kita lebih kuat, kemudian rasa lapar juga menjadi berkurang, dan secara umum tubuh kita menjadi segar. Nah, jamaah rahimakumullah, inilah yang kemudian membuat sebagian ulama berpendapat bahwa infus ini meskipun tempat dimasukkannya tidak membatalkan puasa, tetapi efeknya itu termasuk efek yang dapat membatalkan puasa seperti efek makan dan minum. Nah, jamaah rahimakumullah, ini dua pendapat dan ijtihad para ulama, sehingga yang saya rekomendasikan adalah sikap kehati-hatian kita bahwa ketika diinfus maka itu membatalkan puasa kita. Jamaah rahimakumullah, inilah taklim kita untuk kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan insya Allah kita tidak libur pada bulan suci Ramadan sampai dengan hari ke-20 di bulan suci Ramadan. Pada tanggal 21 Ramadan dan hari-hari berikutnya sampai dengan Idul Fitri, maka majlis taklim kita ini akan kita liburkan karena 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan itu ada peluang emas yang sangat besar untuk iktikaf dan untuk mencari Lailatul Qadar. Mudah-mudahan dengan menimba ilmu sehingga ibadah kita didasari dengan ilmu, tidak hanya termotivasi untuk meningkatkan kuantitas ibadah kita, tetapi yang lebih penting lagi adalah meningkatkan kualitas ibadah kita. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dzamban illa ghafartah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami yang hadir di majlis ini. Wala aiban illa satartah. Ya Allah, aib kami di masa lalu, kami sudah hijrah dan berubah ya Allah, maka tutuplah ya Allah aib kami itu dunia dan akhirat. Wala maridan illa syafaitah. Ya Allah, kalau ada sahabat ya Allah, keluarga kami yang dalam keadaan sakit, maka sehatkan dan pulihkan kesehatannya. Wala dainan illa qadaitah. Ya Allah, yang masih punya hutang ya Allah, berikan kemampuan agar bisa melunasi hutang-hutangnya. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah ya Rabbal alamin. Yang punya hajat, yang punya rencana, maka mudahkan urusannya ya Allah untuk kemaslahatannya di dunia dan di akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabbana, anugerahkan pada kami pasangan hidup kami, anak-anak keturunan kami, jadikan mereka semua penyejuk mata kami ya Allah, dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa.
Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana sighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah ya Rabbana, berkahilah kami di bulan Sya'ban yang mulia ini dan sampaikanlah kami kepada bulan suci Ramadan yang akan datang. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah ya Rabbana, terimalah seluruh amal ibadah kami Allah. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Barakallah. Barakallah. Jazakallah.